Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu. Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia. Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud. Sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Kau, ratuku, engkaulah wanita tercantik di negeri ini. Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku. Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat. Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang. Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Dankov. Buka tirai cermin ajaibku, Dankov. Gerak-gerik Dankov sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya. Dasar bodoh! Keluar kau sekarang! Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata, Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib menjawab, Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Saljulah yang tercantik. Hela menjadi sangat marah. Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku. Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya. Dan bawa jantungnya ke hadapanku. Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju. Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau. Siapa yang ingin membunuhku? Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi. Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari.
Ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu. Hamba telah melaksanakan perintah paduka. Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya Putri Salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, Putri Salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik, dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu, dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil, sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah. Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik. Shh. Seseorang telah memakan rotiku. Seseorang telah menggunakan piringku. Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik. Waduh, lampunya. Oh, Tangkap lampunya. tangkap lampunya. Tangkap. Tangkap lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes. Wah, shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas. Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian. Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat. Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Pada sebuah negeri lain yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari, menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah Putri Salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya.
lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku. Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ampun yang mulia, namun Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci lah yang tercantik di negeri ini. Tidak! Kukira Putri Salju sudah mati. Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh Putri Salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi Putri Salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah. Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman. Hutan tampak sangat damai. Putri Salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun. Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, dan melompat, kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan Putri Salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri Salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun, Putri Salju! Putri Salju! Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri Salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ratuku, Putri Salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada yang mulia. Tidak! Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini. Aku harus membuat rencana untuk membunuh Putri Salju. Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, Putri Salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri Salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel. Siapakah Anda? Aku seorang pedagang. Aku memiliki apel yang lezat, Nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya? Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah. Ini, Nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu. Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun.
Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat putri salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk putri salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri. Selamat jalan putriku, bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada. Namun saat itu juga, pangeran melihat putri salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana putri salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada putri salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, putri salju dan pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya. Di dalam hutan tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Kapanpun gadis kecil pergi keluar rumah, dia memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Itulah sebabnya setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. "Ibu, aku senang banget tahun baru. Akankah nenek akan bergabung dengan kita nanti malam?" Nenek sedang sakit sayang, tak perlu berharap nanti malam nenek bisa datang. Ibu sedang membuat beberapa kue tahun baru. Bolehkah aku membawa kuenya kepada nenek? Tidak sayangku, terlalu dingin di luar. Kamu di rumah saja, ibu akan pergi dan segera pulang. Ibu akan menyeduh jamu untuk nenek, dengan begitu nenek akan segera pulih. Kumohon Bu, boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Aku akan pergi dan kembali sebelum ibu menyadarinya. Oke, tapi pakai baju hangat ya. Gadis kecil bertudung merah memakai sepatu boot dan jubah merahnya. Dia mengambil keranjang yang ibunya siapkan dan pergi meninggalkan rumah. Jangan keluar dari jalan setapak. Dan tolong pulang sebelum gelap malam. Baiklah Bu. Pasti sangat dingin sekali di luar sana. Seluruh hutan tertutupi oleh salju. Gadis bertudung merah berjalan di dalam hutan dengan gembira. Jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemburu muda. Dia mengejar serigala yang akan memasuki rumah penduduk desa dan mencuri makanan mereka. Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru sendirian. Tapi hari ini, aku akan menangkapmu serigala jelek. Dengan begitu, semua orang akan memasuki tahun baru dengan sangat bahagia. Setelah membuat semua penduduk desa ketakutan,
serigala keluar hutan untuk mencari mangsanya. Saya benci musim salju. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sementara itu, gadis kecil bertudung merah dalam perjalanannya. Dia memperhatikan ada rusa kecil di dalam hutan. Rusa yang malang menggigil kedinginan. Rusa kecil yang malang, betapa dinginnya kamu itu. Gadis kecil bertudung merah ingin mendekati rusa dan menolongnya. Tapi begitu rusa melihatnya, ia lari. Hei, berhenti, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin membantu. Gadis kecil bertudung merah mengikuti rusa ke dalam hutan. Meskipun rusanya sangat kurus, tapi begitu kencang berlari, seketika menghilang. Tudung merah kecil terus mengejar rusa selama beberapa waktu, tetapi kemudian berpikir mustahil untuk menemukannya. Dia mencari-cari dan menyadari sekarang ia telah jauh dari hutan. Dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Salju yang tebal membuat ia mustahil mengetahui di mana ia berada. Dia berpikir jika dia mengikuti jejak kakinya, dia bisa menemukan jalannya. Dia mengikuti jalur, tetapi pada waktunya salju menutupi jejaknya. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan mulai menangis. Apa yang akan kulakukan sekarang? Halo? Tolong! Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Halo? Seseorang mendengarkan suaranya dengan jelas, tapi bukan siapapun kecuali si serigala jahat. Halo? Adakah seseorang di sana? Si serigala pergi menuju suara yang didengarnya dan segera melihat gadis kecil bertudung merah. Tanpa menakut-nakuti dia, serigala mendekati dia. Melihat serigala di depan matanya, dia sangat ketakutan dan mulai berteriak. Tolong! Ada serigala! Seseorang tolong! Psst, jangan teriak, jangan teriak. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mendengar panggilanmu dan saya datang menolong. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak mencelakainya, jadi dia berhenti berteriak. Sekarang katakan, gadis seperti apa yang berada di hutan sendirian? Aku sedang membawa kue untuk menjenguk nenek yang sedang sakit, tapi aku tersesat. Oh, tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di manakah nenekmu itu tinggal? Gadis kecil bertudung merah tidak ingin memberitahu di mana neneknya tinggal, karena dia masih meragukan si serigala. Aku tidak bisa menemukan rumah nenek dari sini. Jika kamu bisa mengantarkan ke jalan setapak hutan, aku bisa menemukan arahnya. Baiklah, kalau begitu, ayo ikuti saya. Pada akhirnya, serigala itu berjalan dan gadis kecil bertudung merah mengikutinya menuju hutan. Tapi serigala jahat punya rencana besar yang menunggunya. Begitu tiba di jalan setapak, gadis kecil ini akan menunjukkan kepadaku di mana neneknya tinggal. Dengan begitu, saya bisa memakannya pertama kali. Lalu saya bisa lanjut memakan neneknya. Sekarang itulah yang saya sebut pesta tahun baru. Setelah berjalan singkat, si serigala dan gadis kecil bertudung merah menemukan jalan setapaknya. Ya, kita sudah sampai. Sekarang, apakah kamu ingat rumah nenekmu? Apa yang diinginkan gadis kecil bertudung merah adalah pergi menjauh dari serigala seketika itu juga dan mempercepat jalannya ke rumah neneknya. Terima kasih, saya bisa dari sini. Bagaimanapun, tidak terlalu jauh. Itu adalah rumah merah di ujung hutan ini. Seketika itu, gadis kecil bertudung merah mengetahui bahwa ia telah berbuat salah. Tapi kini sudah terlambat. Sungguh? Si serigala membuka mulutnya lebar-lebar ke gadis bertudung merah. Tetapi tepat pada saat itu, mendengar suara senapan, serigala berlari panik.
Gadis kecil bertudung merah merasa lega. Dan dengan cepat bergegas ke rumah neneknya. Sementara sang pemburu masih mengejar serigala. Dia melihat samar-samar jejak kaki di salju. Aku tahu kau di sini. Aku akan menemukanmu. Setelah perjalanan yang penuh petualangan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Dia mendengar suara nenek dari dalam. Pintunya tidak dikunci, gadisku tersayang. Kamu bisa masuk. Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara nenek. Begitu suaranya pasti sebab nenek sedang sakit. Gadis kecil bertudung merah membuka pintu dan masuk. Semua tirai ditutup. Dalam kamar yang gelap, nenek di atas ranjang dengan selimut yang menutupi dada terbaring di sana. Terima kasih banyak telah datang, sayangku. Apa yang kamu bawa untukku? Ibu membuat kue yang luar biasa. Ibu berkata padaku, nenek tidak dapat bersama pada pesta tahun baru. Jadi saya berpikir dapat menjenguk nenek. Kamu telah berbuat baik, sayang. Sini mendekat agar nenek bisa melihatmu dengan jelas. Gadis kecil bertudung merah mendekati tempat tidur nenek. Tetapi dia punya perasaan buruk soal ini. Mendekatlah, sayangku. Lebih dekat lagi. Gadis kecil bertudung merah sekarang selangkah lebih dekat dengan ranjang nenek. Neneknya tampak sangat berbeda baginya. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa telingamu begitu besar? Agar dapat mendengarmu lebih jelas. Dan kenapa juga matamu sangat besar? Agar bisa melihatmu lebih jelas. Bagaimana dengan tanganmu? Mengapa sangat besar? Agar bisa memelukmu lebih baik. Gigi? Kenapa juga gigimu sangat tajam? Agar bisa memakanmu dengan lebih baik. Tiba-tiba, serigala melompat dari ranjang dan menyergap gadis kecil bertudung merah. Tolong! Kembali ke sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Gadis kecil bertudung merah keluar rumah dan mulai berlari menjauh. Tetapi serigala dengan cepat mengejarnya. Seketika dia akan menyergap dan menangkapnya, serigala merasakan kakinya terjebak. Dan tiba-tiba dia tergantung di atas pohon. Ketika gadis kecil bertudung merah berhenti dan melihat serigala terperangkap, dengan cepat menghampirinya. Katakan padaku, hei serigala jahat, di mana nenekku dan apa yang telah kamu perbuat padanya? Katakan! Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Gadis kecil bertudung merah merasakan ada suara yang menghampirinya dan melihat pemburu mendatangi serigala. Nenekmu baik-baik saja, gadis kecil. Dia beristirahat di gubukku. Saat mendengar nenekmu sedang sakit, aku perlu untuk melindunginya. Aku membawanya ke gubukku. Untungnya, kami dapat menangkapnya sebelum dia melukai dirimu. Serigala jahat! Pertama dia gagal dan memasuki rumah nenekku. Lalu dia mengenakan bajunya dan mencoba menipuku. Tapi aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang ini. Ayo, kita pergi ke nenekmu. Dan baginya, dia bisa bergelantungan di sini hingga pesta tahun baru. Dan aku akan mengurusnya besok. Jadi, sang pemburu dan gadis bertudung merah menuju gubuk sang pemburu. Si serigala berteriak memanggil mereka. Hei, berhenti! Jangan tinggalkan saya di sini sendirian. Saat itu hampir malam, gadis kecil bertudung merah, nenek, dan pemburu tiba di rumah tudung merah. Ibunya telah menunggunya di depan rumah. Ketika dia melihat anaknya, dia sangat gembira. Sayangku anakku, dari mana saja engkau? Ibu, ternyata engkau. Tolong katakan apa yang terjadi. Aku akan menceritakan semuanya, Ibu. Tapi pertama saya meminta maaf. Saya tidak mendengarkan Ibu dan saya keluar dari jalan setapak di hutan. Dan Ibu tidak akan percaya apa yang telah terjadi. Saya tidak akan mendurhakai Ibu lagi. Gadis kecil bertudung merah, ibunya, nenek dan sang pemburu menghabiskan waktu bersama malam itu untuk makan, menari hingga memasuki tahun baru. Sedangkan bagi serigala,
Ini adalah malam tahun baru terburuk yang pernah ia alami.